Ketika dia terbangun di kamar hotel, Emily menemukan tubuh kering di tempat tidur di sebelahnya. Namun dia tidak terlihat terganggu dan malah pergi untuk memeriksa tubuhnya di cermin, dan melihat ada luka pisau di perutnya, pisau yang melukainya ada di dekatnya, dan Emily hanya memikirkan kapan dia habiskan untuk melakukan hal ini. Setelah itu, dia mulai memotong mayatnya menjadi beberapa bagian, dan memasukkannya ke dalam kantong sampah untuk kemudian membawanya ke gudang. Semua bagian dibakar untuk menghilangkan barang bukti dan abunya dikubur dalam sebuah lubang. Lalu Emily kembali ke kota dan menghabiskan beberapa jam di kafe untuk belajar lebih banyak tentang dirinya, seolah-olah dia tidak tahu kehidupan apa yang dia jalani. Kemudian di rumahnya, Emily mencoba menenangkan pikirannya dengan merokok. Tiba-tiba dia didatangi oleh pacarnya yang bernama James, yang sangat marah karena dia hilang selama 3 hari dan dia belum membalas pesannya. Dia bahkan menelepon polisi untuk menemukannya, dan sekarang dia harus menelepon mereka lagi untuk memberitahu mereka bahwa Emily baik-baik saja. Mengetahui bahwa polisi akan membuat dia mendapat masalah, Emily mencoba menenangkan James dengan bersikap sayang padanya, tapi James tetap menolaknya dan mencoba memanggil polisi lagi. Emily yang putus asa memutuskan untuk mensuk lehernya dengan pembuka botol, dan langsung menghabisinya. Kemudian dia membungkus dan menyembunyikan tubuhnya di ruang bawah tanah, diikuti dengan membersihkan lantai dan mencuci pakaian untuk menghilangkan barang bukti. Dia juga minum banyak obat dengan penyakit yang belum diketahui. Keesokan paginya, Emily terkejut melihat tubuhnya membusuk, dan dia tidak menduga akan terjadi secepat ini. Beberapa saat kemudian, Detektif Freddy muncul di rumahnya dan merasa curiga ketika dia melihat dia kembali tanpa James memberitahunya. Dia mulai mengajukan banyak pertanyaan, jadi Emily mengundangnya untuk minum kopi terlebih dahulu. Saat perhatiannya teralihkan, dia meraih tangan Freddy dan mulai menyerap energinya. Ternyata ini bukan Emily, melainkan makhluk yang bisa berubah bentuk dan menghabisi orang lain untuk mendapatkan tubuh baru sebagai inangnya. Tubuh menyeramkan dari hotel tadinya adalah Emily yang asli, dan sekarang yang berubah bentuk menjadi Freddy, meninggalkan tubuh polisi yang sebenarnya mati dan kering. Dia berlatih menyebut namanya dan memeriksa senjatanya. Dia terlihat senang berada dalam tubuh polisi berkuasa kali ini. Setelah itu, Freddy menggunakan palu untuk mencabut gigi dari tubuhnya agar tidak bisa dikenali. Lalu dia menyiramkan bensin ke seluruh rumah. Dalam perjalanan keluar, dia bertemu dengan seorang pengantar barang. Lalu dia mengambil makanan tanpa membayar dan pergi menggunakan mobil detektif tersebut. Pengantar barang ingin menghentikannya, namun saat itu juga rumahnya terbakar. Selanjutnya, Freddy pergi menemui dealer setempat, yang mengenalinya sebagai polisi korup yang selalu membantu mereka. Dia mencuri sedikit bubuk bahagia dan menghabiskan semuanya di dalam mobil. Sementara itu, terungkap bahwa makhluk itu membutuhkan obat untuk menghentikan pembusukan dan bubuk bahagia membantu menundanya. Beberapa saat kemudian, Freddy pergi ke bar dan menepuk-nepuk anjing di pintu masuk, yang selalu mengenalinya dan tidak peduli tubuh apa yang dia kenakan. Dia duduk di bar dan meminta minuman untuk Julia, seorang wanita kesepian yang terkejut karena Freddy menebak minuman favoritnya. Freddy membuat lelucon dengan mengaku sebagai paranormal, namun kenyataannya dia datang ke bar ini sepanjang waktu dalam tubuh yang berbeda dan melihatnya datang setiap malam untuk minum sendirian. Mereka mulai mengobrol dan langsung akrab, sehingga mereka pindah ke gang di belakang bar untuk beradu jigong dengan penuh gairah. Tiba-tiba Freddy merasakan sakit di perutnya dan dia panik, berteriak pada Julia agar dia pergi. Kemudian dia menyadari ini adalah luka dari tubuh Emily, yang membuatnya khawatir karena luka tersebut tidak pernah membuat tubuh melompat bersamanya. Sambil memegangi lukanya, dia berjalan menggunakan lencana polisinya untuk melecehkan pasangan di dalam mobil. Rachel langsung diusir tetapi Freddy menyuruh Sam tetap tinggal untuk mengambil alih tubuhnya. Sam mencoba membela diri, tetapi makhluk itu mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah itu, Sam baru membawa mobilnya ke tempat rahasia untuk menghancurkan tubuhnya dengan palu, namun disela oleh telepon dari istrinya yang memintanya untuk kembali. Sam pulang ke keluarganya, tetapi dia segera mengetahui bahwa pasangan tersebut tidak akur dan hubungan mereka berantakan. Keesokan paginya, salah satu anak membangunkannya dengan melompat ke arahnya, dan Sam tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak padanya agar meninggalkannya sendirian. Dia masih merasakan sakit di lukanya, sehingga dia mengabaikan keluarganya dan bergegas ke kantornya, di mana dia menemukan bahwa Rachel adalah resepsionisnya. Ingatan dari Sam mengungkapkan bahwa dia telah melecehkannya dan Rachel menolaknya, jadi dia merasa jika Freddy menyelamatkannya tepat pada waktunya. Sam adalah seorang dokter gigi,
dan karena makhluk itu telah berada di dalam tubuh seorang dokter gigi, dia melanjutkan dan terus merawat Sam dengan sabar. Saat istirahat makan siang, Sam pergi ke restoran dan terkejut melihat Julia di jalan. Dia berlari keluar dan mencoba memanggil taksi untuk mengikutinya, namun sopirnya menunjukkan bahwa taksi itu mengintai dan menolak. Kemudian dia memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya dengan pergi ke bioskop sendirian. Di malam harinya, dia makan malam bersama keluarganya tetapi tidak dapat mengingat keluarganya sendiri atau apapun sebelum dia mulai mengambil alih dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Dia juga terus menatap pisau-pisau itu, merasakan keinginan untuk menghabisi. Karena ingin minum untuk mengatasi suasana hatinya, Sam pergi ke bar sambil mengabaikan permintaan keluarganya. Julia duduk di sebelahnya dan ingat pernah melihatnya bersama Rachel, jadi Sam menceritakan bahwa pernikahannya adalah sebuah bencana dan dia hanya ingin bersenang-senang. Sebagai balasannya, Julia mengungkapkan bahwa dia dulu punya seorang suami dan seorang putra. Anak laki-laki tersebut meninggal karena penyakit parah ketika dia baru berusia 3 tahun, dan hal ini membuat pernikahannya menjadi tidak harmonis selama bertahun-tahun. Suatu malam, suaminya mengejutkannya dengan makan malam yang sangat romantis, dan mereka akhirnya bisa bersenang-senang dan tertawa lagi. Mereka menghabiskan malam itu dengan melakukan hal-hal kotor, namun keesokan paginya, Julia terbangun dan mendapati suaminya menghilang tanpa jejak. Setelah berbagi minuman dengan Julia, Sam pergi ke kamar mandi dan melihat tubuhnya juga mulai membusuk. Karena terlalu panik, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Julia dan bergegas bersembunyi di sebuah motel, tempat dia mengkonsumsi lebih banyak bubuk bahagia. Beberapa jam kemudian, dia merasa gelisah saat menyadari pembusukan menyebar cukup cepat, sehingga dia harus segera mencari tubuh baru. Dia menelepon Rachel untuk meminta maaf atas apa yang terjadi sebelum memintanya untuk datang membantunya karena dia sakit. Beberapa saat kemudian, Rachel tiba di motel namun Sam tidak membuka pintu, dia hanya menyuruhnya masuk. Rachel menjadi waspada ketika dia melihat ruangan itu tidak ada lampu yang menyala, dan dia dengan sangat hati-hati mendekati tempat tidur. Entah kenapa, kali ini Sam merasa lebih sakit dari biasanya. Rachel yang baru menatap tubuh kering di tempat tidur dan meminum banyak obat, menyadari bahwa dia memiliki akses terhadap banyak obat. Saat itu dia mendapat telepon dari pacarnya dan dia harus membuat alasan mengapa dia pergi di tengah malam. Di pagi harinya, Rachel kembali membawa daging dan tas yang telah dipotong-potong ke dalam gudang untuk dibakar dan disembunyikan. Namun kali ini dia dilihat oleh seorang tetangga, yang bertanya apakah Rachel mengetahui sesuatu tentang pemilik gudang dan mengatakan bahwa dia selalu mencium sesuatu yang aneh di sekitar gudang. Hal ini menyiratkan bahwa makhluk tersebut telah mengambil tubuh pemilik sebelumnya dan telah membuangnya. Rachel segera pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan kembali ke kantor dokter gigi, tempat di mana dia menggunakan kunci karyawannya untuk mencuri banyak obat. Setelah itu, dia pergi ke apartemennya dan langsung meminum obatnya, dengan harapan obat tersebut dapat mencegah penyakit busuk. Di malam harinya, dia memutuskan untuk berpakaian bagus dan pergi ke bar, tanpa menyadari bahwa pacarnya yang bernama Tommy melihatnya pergi. Setelah anjing itu menyambutnya lagi, dia duduk di sebelah Julia, yang mengenalinya sebagai teman kencan Sam. Mereka mengobrol sebentar dan Julia berkomentar bahwa Rachel memiliki mata yang sedih sehingga dia menawarkan kartu namanya. Dia menjelaskan bahwa dia adalah seorang psikiater dan dapat mendengarkannya kapan saja. Setelah Julia pergi untuk berbicara dengan Robert, John mengambil alih tempat duduknya dan mulai merayu Rachel. Pada awalnya dia mengabaikannya, tujuannya memata-matai Julia untuk mengetahui apa hubungannya dengan Robert. Namun pada saat itu TV menunjukkan dia sebagai tersangka utama di balik kasus di gudang. Karena ingin melarikan diri, dia menerima ajakan John dan pergi ke apartemennya bersamanya. Mereka berbagi bubuk bahagia dan John mencoba bersikap kotor padanya, tetapi ketika Rachel menolaknya, dia menjadi terlalu agresif dan mencoba memaksakan sesuatu. Rachel mendorongnya dan bergegas mengambil pisau untuk menyerangnya, tetapi John dengan cepat membela diri dan melucuti senjatanya. Lalu Rachel memecahkan botol di kepala John dan menjatuhkannya ke lantai, sehingga kini John bisa mengambil pisaunya. Dia mencoba menyerangnya, namun Rachel berhasil memukulnya dengan lampu dan mengambil pisaunya. Setelah ditusuk satu kali, John mencoba lari ke bawah. Namun Rachel mengikutinya dan mulai mensuknya beberapa kali. Lalu dia kembali ke apartemen dan mengambil semua barang yang dia butuhkan untuk melarikan diri. Dalam perjalanan keluar, dia menemukan tetangga memanggil polisi,
jadi dia bergegas melarikan diri hanya untuk dilihat oleh polisi di luar. Untungnya dia berlari lebih cepat dan mengambil gang tersembunyi untuk menemukan garasi tua tempat dia bermalam secara tersembunyi. Keesokan paginya, dia bangun dan menemukan anjing itu tidur di sebelahnya dan kulitnya sudah membusuk. Ada juga beberapa panggilan tak terjawab dari pacarnya Tommy, yang tiba-tiba muncul di garasi karena melacak ponselnya. Dia ingin tahu maksud di balik sketsanya di berita, tidak menjawab. Rahel justru memukulnya dengan tongkat dan melarikan diri. Tommy mencoba mengikutinya, tetapi Rahel bersembunyi di bagian belakang truk sambil merasakan sakit di perutnya lagi. Dia membutuhkan tubuh baru segera tetapi tidak ingin mengambil tubuh Tommy karena polisi akan menyelidikinya. Merasa tidak punya banyak waktu lagi, Rahel pergi ke alamat di kartu nama untuk mencari Julia dan mengatakan yang sebenarnya. Namun dia menemukan pertemuannya dengan Robert, yang membuatnya sangat cemburu. Karena pembusukan di lengannya mulai mengeluarkan nanah, hal itu menginspirasi dia untuk mengikuti Robert. Dia mengikutinya ke rumahnya dan berpura-pura menjadi pengantar paket, menghabisi Robert untuk mengambil alih tubuhnya segera setelah dia membuka pintu. Setelah itu, Robert menelpon dan menyatakan perasaannya kepada Julia, yang setuju untuk datang ke rumahnya untuk makan malam. Malam itu, mereka menikmati kebersamaan satu sama lain dan Julia mengakui bahwa ada sesuatu yang sangat akrab dari dalam Robert, tapi dia tidak bisa menjelaskan apa. Robert menggoda dan menciumnya, dengan cepat membuat keadaan menjadi sesuatu yang lebih nakal. Sentuhan mereka menyebabkan Julia menemukan luka di perut Robert, namun Robert memintanya untuk mengabaikannya dan mereka menghabiskan malam dengan penuh gairah. Sejak saat itu, Julia dan Robert memulai hubungan, dan mereka sangat bahagia bersama. Mereka berkencan, bersenang-senang, dan menjadi kotor kapanpun mereka mau. Robert akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya dan merasa tidak perlu mencari inang baru, meskipun ia kembali untuk merawat jenazah terakhir dan membuangnya ke sungai. Dia juga terus minum obat. Pada pagi harinya, Julia melihat berita tentang 6 kematian di kota dan menyadari bahwa dia bertemu dengan semua orang itu di bar. Robert memeluknya untuk sedikit menghiburnya, dan berjanji akan melindunginya. Malam itu, Robert melihat tangannya membusuk dan tiba-tiba perutnya terasa sakit lagi. Sehingga dia akhirnya menerima bahwa dia harus mengakui kebenarannya. Robert memberitahu Julia bahwa mereka perlu berbicara dan menceritakan kenangannya paling awal. Ketika dia masih kecil pada tahun 1954, dia menghabisi ibunya dengan tidak sengaja mengambil alih tubuhnya. Dia tidak tahu siapa dirinya atau apakah ada orang lain seperti dia, yang dia ingat hanya rasa cinta murni ibunya di tubuhnya. Sejak saat itu dia selalu berpindah-pindah dari satu tubuh ke tubuh lain tetapi dia tidak pernah merasakan cinta yang begitu murni lagi sampai suatu hari dia mengambil alih tubuh suami Julia. Malam romantis itu sebenarnya sudah disiapkan olehnya, dan dia benci harus meninggalkannya keesokan paginya. Hampir setiap hari setelah itu dia kembali ke bar dengan tubuh yang berbeda untuk mencoba terhubung dengannya lagi. Pada awalnya Julia tidak mempercayainya, tetapi ketika dia menyebutkan detail malam romantis itu, Julia mengalami gangguan mental dan mengambil taser dari tasnya. Robert bersumpah dia mencintainya dan tidak akan menyakitinya, namun Julia terlalu takut dan menjatuhkannya sebelum meninjunya beberapa kali. Putus asa untuk bertahan hidup, Robert menyentuh dan mengambil alih tubuhnya. Fakta bahwa dia menghabisi wanita yang dicintainya membuatnya hancur dan dia pergi ke bar untuk minum, di mana dia berterima kasih kepada bartender karena selalu ada untuknya. Malam itu Julia tidak melompati tubuhnya dan membiarkan pembusukan mengambil alih tubuhnya. Yang mengejutkan, alih-alih mati, justru kekuatannya menciptakan kepompong jahat yang menjadi tempat tinggalnya sepanjang malam. Di pagi hari, makhluk itu memecahkan kepompong seolah-olah itu adalah kelahiran hewan dan bergegas menuju cermin dan melihat seorang lelaki tua penuh luka, dengan asumsi bahwa ini pasti dia yang sebenarnya. Dia tidak mengerti apa maksudnya, dan dia pergi ke taman untuk berpikir, dan tak lama kemudian dia ditemani oleh anjing. Dan film pun selesai. Pastikan untuk berlangganan dan nyalakan notifikasi, agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.